Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita akan membahas mengenai SPLTV metode determinan. Untuk metode determinan, seperti yang kita sudah ketahui kan, untuk persamaan linear 3 variabel itu sistem ya. Untuk sistem itu bentuknya seperti ini. Kalau ditulis secara abstrak atau belum kita masukkan angka-angkanya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dari sistem ini mereka mempunyai koefisien ya. Koefisien itu apa? Itu angka di depan variabel x, y, atau z gitu ya. Nah, di sini koefisiennya bisa kita tulis A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, dan C3. Jadi yang ini. Ini adalah koefisien. Oke. Ini semua adalah koefisien. Nah, hubungan dengan koefisien dari sistem persamaan linear dengan metode determinan ini, pada materi hari ini kita akan berpusat pada koefisien dari bentuk SPLTV dan juga bentuk dari si konstantanya gitu ya, D1, D2, dan D3 gitu ya. Oke, kita perhatikan dulu gambar di bawah ini. Nah, seperti yang kalian lihat ini, dari gambar ini dia adalah angka A1, B1 sampai C3, dimana dia dibatasi oleh tanda pagar. Nah, biasanya kalau gambar ini kan dia memiliki baris ya. Nah, kira-kira ada berapa baris di sini? Di sini ada 3 baris ya. Yang pertama, baris pertama yaitu adalah A1, B1, dan C1 yang ini. Kemudian baris kedua adalah A2, B2, C2, dan baris ketiga adalah A3, B3, dan C3. Nah, selain baris, bentuk ini juga dia memiliki kolom ya. Kolom itu, kalau baris itu yang menyamping ya, yang menyamping ke samping, nah dia punya kolom. Nah, kolom pertama adalah ini A1, A2, A3, kolom kedua adalah B1, B2, B3, dan kolom ketiga adalah C1, C2, dan C3. Nah, bentuk ini tuh bentuk apa sih Bu? Nah, jajaran bilangan yang ditulis seperti di samping itu dinamakan dengan determinan berderajat atau berordo 3. Kenapa? Karena dia memiliki baris dan kolom yaitu masing-masing 3 buah gitu ya. Di sini kolomnya 1, 2, 3, kemudian barisnya 1, 2, 3, maka dinamakan determinan berderajat atau berordo 3 gitu ya. Nah, atau dapat diartikan sebagai jajaran bilangan yang memuat baris yang berjumlah 3 dan kolom yang berjumlah 3. Nah, jajaran baris ini gitu ya sering dikenal dengan nama matriks. Nah, yang namanya matriks adalah bentuknya seperti ini. Dia punya pagar, kemudian dia punya bentuk A1, B1, C1, A2, B2, C2 gitu ya. Jadi A1 itu berada di posisi baris ke-1 dan kolom ke-1, B2 itu kolom kedua baris kedua, C3 itu kolom ketiga dan baris ketiga. Ini kalian harus pahami posisinya ya. Kalau A3 di mana? Dia ada di kolom pertama tapi ada di baris ketiga. Seperti itu. Nah, bentuk seperti ini namanya matriks. Nah, jika diperhatikan bentuk determinan di atas itu mirip dengan barisan dari koefisien ya. Yang tadi yang di sebelumnya kan tadi kalau koefisien jika kita pisahkan dari bentuk sistemnya dia memiliki A1 ya, B1, kemudian C1, kemudian A2, B2, C2 gitu ya, kemudian A3, B3,
dan C3. Ini adalah koefisien dari variabel. Jadi untuk metode determinan ini kalian tidak perlu menuliskan variabelnya, jadi cukup koefisiennya saja atau angkanya saja. Bu, bagaimana kalau misalnya di dalam soal itu untuk variabel Y dia nggak ada, jadi hanya ada X, bisa 4X ditambah 5Z gitu. Nah, bagaimana menuliskan di bentuk matriksnya? Ya kalian cukup tulis dengan angka 4, karena Y tidak ada dikatakan 0, dan Z itu tulis dengan 5, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan metode SPLTV dengan determinan, kalian harus tahu dulu cara mencari determinan ya. Nah, untuk mencari determinan ini kita bisa menggunakan cara sarus. Sarus itu seperti apa? Nah, untuk aturan sarus secara penulisan matematisnya seperti ini. Jadi A1 dikalikan B2 dikalikan C3, jadi A1 itu adalah baris ini dikalikan ini dan ini. Nah, kemudian B1 C2 A3 berarti B1 C2 dan A3 seperti itu, satu seterusnya. Nah, ini dijumlahkan, ini dijumlahkan atau ditambahkan dikurangi dengan hasil ini yang dijumlahkan. Jadi yang ini dikurangi dengan ini, seperti itu. Ini adalah contoh aturan sarus. Untuk aturan sarus ini ada langkah penyelesaiannya biar kalian tidak pusing. Pertama, kalian tambahkan setiap koefisien variabel pada SPLTV membentuk baris dan kolom. Jadi kalian buat dulu bentuknya seperti baris dan kolom ini ya. Nah, bentuk baris dan kolom atau bentuk matriks gitu ya, yang tadi kalian sudah kenalan. Nah, kalian gambar dulu bentuknya jadi bentuk matriks seperti ini ya. Nah, bentuk matriks seperti ini. Jadi sesuaikan saja dengan sistemnya gitu ya. Jika persamaan pertama, maka kalian tulis koefisien dari X yang persamaan pertama, koefisien dari Y di persamaan pertama, dan koefisien dari Z di persamaan pertama. Begitu pula dengan persamaan lainnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian tambahkan setiap koefisien atau kalian sudah membuat bentuknya seperti matriks gitu ya, seperti matriks di atas seperti ini, maka kalian tinggal mencari D ya. Nah, si D ini adalah hasil kali dari unsur-unsur yang memiliki dikatakan berbentuk diagonal utama dan dikurangi dengan diagonal samping. Diagonal utama itu seperti apa? Diagonal samping itu seperti apa? Nah, di sini perlu kalian tekankan, kalian harus tulis dulu. Awalnya kan bentuknya hanya D sama dengan seperti ini ya. Nah, kemudian kalian tambahkan kolom pertama di luar dari pagar ini ya, atau tanda pagar ini, dan kolom kedua ya. Bu, bisa nggak Bu ininya kolom kedua dan ketiga? Secara aturan itu kalian menambahkannya hanyalah kolom pertama, yaitu posisi yang paling kiri, kemudian kolom kedua yang ada di tengah gitu ya. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Setelah ini kalian bisa mengkalikan ya jumlah hasil kali. Yang pertama adalah diagonal pertama ya, diagonal utama pertama adalah ini. Jadi dia memuat koefisien A1, koefisien B2 dan koefisien C3 gitu ya. Jadi arahnya gitu. Kemudian kita hapus. Oke, kemudian kalian bisa kalikan diagonal utama yang kedua, yaitu B1, C2 dan A3. Kemudian
diagonal utama ketiga yaitu C1, A2, dan C3. Jadi bentuknya itu diagonal ya, dan dia memiliki 3 unsur atau 3 buah angka gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah, nah dari yang tambah ini, yang orange ini, semua itu dikurangi hasil jumlah ini kalian tinggal kurangi dengan diagonal yang samping. Diagonal samping itu dari mana? Nah, yang ini kan ya, ini dijumlahkan itu bentuknya seperti itu. Nah yang ini jumlahnya seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal kurangi dengan diagonal samping. Nah ini dinamakan diagonal samping yang warna hijau. Jadi arahnya berbalik gitu ya, kebalikannya arahnya gitu ya. Kebalikan dari, kalau yang ini dari atas ke bawah ke kanan, kalau ini dari kiri ke atas gitu ya. Dan dia tandanya negatif, artinya untuk unsur yang A1 dikalikan B2 dikalikan C3, ini semua unsurnya dijumlahkan ya. Yang kelompok pertama dijumlahkan, kelompok 2 dijumlahkan, kelompok ketiga dijumlahkan gitu ya. Jadi ini kelompok pertama. Nah ini kelompok pertama kalian jumlahkan, ini kelompok kedua dijumlahkan, dan ini kelompok ketiga dijumlahkan, seperti itu ya. Nah dijumlahkan. Sekarang kelompok dikurangi dengan diagonal samping. Diagonal samping itu adalah yang ini, yang warna hijau. Kemudian diagonal samping kedua ini, diagonal samping ketiga ini. Maka jika kita tulis hasilnya seperti ini. Jadi untuk mempermudah, bisa kalian dicacah, bisa. Jadi untuk yang pertama yang ini ditambah dengan hasil yang ini, ditambah dengan hasil yang ini, dikurangi hasil yang ini, kemudian dikurangi hasil yang ini, kemudian dikurangi hasil yang ini. Enggak boleh, atau kalian pusing bu gitu ya, kalian bisa jumlahkan ketiga ini hasilnya berapa di sini, kemudian tiga hasil yang diagonal utama yang warna orange itu berapa, yang ini berarti ya berapa, kemudian dikurangi dengan jumlah dari diagonal yang samping gitu. Oke, selanjutnya ke contoh soal biar gampang. Kita ke aturan Sarus dulu ya. Nah untuk aturan Sarus di sini ada soal di mana ada x, y dikurangi z sama dengan negatif 3, 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4, dan x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Gimana sih aturan seharusnya gitu ya, untuk mencari determinannya berapa, gimana gitu ya. Nah untuk mencari determinannya, kalian tambahkan setiap koefisien variabel membentuk baris dan kolom. Nah awalnya kan seperti ini, kalian tulis koefisiennya. Untuk pertama, koefisien dari x saja itu adalah 1, maka kalian tulis 1. Kemudian ditambah y plus y itu atau positif 1, maka kalian tulis di sini positif 1. Kemudian min z itu adalah negatif 1. Terus yang ini 2 itu ke sini ya. 1y berarti di sini 1, z di sini 1, dan sampai seterusnya. Nah setelah kalian sudah membentuk sebuah matriks, maka kalian bisa lanjut ke perhitungan determinannya. Untuk menghitung determinan, tadi kalian sudah memperoleh bentuk matriksnya seperti ini, maka kalian bisa tulis kita mencari determinan dari matriks yang ini. Maka kalian tulis dulu kolom pertama dari matriks ini adalah 1, 2, 1, maka kalian tulis di sini 1, 2, 1, kemudian kolom kedua 1, 1, 2. Setelah ini kalian langsung pilih, ini adalah unsur pertama, yaitu kelompok pertama, 1 kali 1 kali 1, maka seperti ini. Kemudian ditambah
1 kali 1 kali 1 lagi. Ditulis seperti ini ya. Kemudian ditambah dengan negatif 1 dikalikan 2 dikalikan 2. Seperti ini. Kemudian bisa kalian tulis yang lawannya, yaitu adalah negatif 1 dikalikan 1 dikalikan 1 atau 1 dikalikan 1 dikalikan negatif 1. Ini dikurangi ya. Kemudian dikurangi dengan kelompok kedua yang dari samping 112, kemudian dikurangi dengan yang terakhir yaitu 121. Nah, kemudian kalian hitung dulu 1 kali 1 kali 1 berapa? Hasilnya 1 ya. Ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 1, kemudian ini hasilnya negatif 4, yang ini hasilnya plus 1. Kenapa plus? Karena hasil ini adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif, karena ada tanda negatif di depannya, maka hasilnya akan menjadi sama dengan 1. Maka hasilnya di positif 1. Kemudian ini adalah 2. Angka 2 dikalikan negatif, maka hasilnya jadi negatif 2. Kemudian ini juga 2. Karena di depannya ada tanda negatif, maka hasilnya akan jadi negatif 2. Maka kalian bisa lihat hasilnya di sini, kalian bisa hitung. Jadi hasilnya adalah 2 dikurangi 4 negatif 2, negatif 2 ditambah 1, jadi negatif 1. Negatif 1 dikurangi 2, maka hasilnya akan jadi negatif 3. Negatif 3 dikurangi 2, hasilnya jadi negatif 5. Maka kalian memperoleh determinannya adalah negatif 4. Nah, begitu cara untuk menentukan determinan. Jadi kalian cukup coret-coret gitu ya, membagi kelompok dijumlahkan dan kelompok dikurangi gitu ya. Jadi kalian tinggal menjumlahkan kelompok yang dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan kelompok yang kedua, yaitu yang dikurangi gitu ya. Maka kalian akan memperoleh determinan. Nah, selanjutnya itu kan baru sarus ya, itu adalah dasarnya. Nah, sekarang langsung masuk ke metode determinan dari SPLTP-nya. Kalian bisa menggunakan aturan Cramer. Aturan Cramer itu aturan yang dibuat oleh seorang ilmuwan yang bernama Cramer juga gitu ya. Jadi si Cramer ini dia menemukan cara untuk menyelesaikan SPLTV menggunakan Gabriel Cramer ini. Dia menemukan cara untuk menyelesaikan SPLTV tapi dengan cara determinan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian bisa menggunakan aturan Cramer yang kalian bisa tahu bentuk soal SPLTV itu seperti ini ya bentuknya seperti ini. Nah, rumus dari aturan Cramer itu adalah X sama dengan DX atau determinan dari X dibagi dengan sebuah determinan dari keseluruhan. Kemudian untuk Y, untuk variabel Y, kalian bisa memperoleh dari determinan dari variabel Y, kemudian dibagi dengan determinannya, dan Z sama dengan DZ, itu determinan dari variabel Z dibagi dengan determinan keseluruhannya. Dengan catatan si D itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, keterangannya seperti apa? Jadi untuk D itu bentuknya seperti yang pertama atau awal, yaitu determinan matriks A1, jadi A1, B1, C1 gitu ya. Jadi kalian hanya menuliskan si koefisien dari setiap persamaan 1, 2, dan 3 gitu ya. Kalau untuk determinan saja gitu ya. Kemudian untuk determinan X itu kalian memasukkan angka yang ada di konstantanya. Nah, si konstanta ini kalian pindahkan ke baris pertama. Jadi baris pertama yang harusnya diisi dengan A1, A2, dan A3 kalian ganti dengan D1, D2, dan D3 gitu ya. Dan kalian cari determinannya. Caranya sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Tapi isinya diganti dengan konstanta. Kemudian untuk DY atau determinan dari Y, kalian bisa
ganti kolom yang kedua dengan determinan atau konstantanya gitu ya, yang harusnya isinya B1, B2, dan B3, ini kalian ganti dengan D1, D2, dan D3 atau konstantanya. Konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel ya. Biasanya dia dipisahkan dari suku yang memiliki variabel gitu ya. Jadi dipisahkan ditanda sama dengan. Kemudian untuk maaf, ini harusnya DZ ya. Untuk DZ ini kalian bisa tulis sama, tapi bedanya adalah di konstantanya kalian disimpan di kolom ketiga ya. Kalau yang X itu di kolom pertama, yang X di kolom pertama, yang Y di kolom kedua, dan yang Z di kolom ketiga gitu ya. Jadi kalian ganti gitu ya. Oke, kita ke soal langsung biar nggak pusing. Di sini kita diminta untuk mencari penyelesaian dari SPLTV ini. Tahap pertama kalian tinggal menggunakan cara Cramer. Pertama, kalian ingat rumusnya seperti ini ya. Rumusnya, nah, untuk aturan Cramer, pertama kalian harus membentuk yang awalnya bentuknya sistem persamaan, kalian ganti dengan bentuk matriks. Kemudian kalian cari determinannya. Pertama, bentuk matriks dari D ya, D. Determinan dari keseluruhan. Koefisiennya adalah 121, 112 ya, 112, kemudian negatif 1, 11, dan koefisiennya adalah negatif 3, 4, dan 7. Karena di sini kita akan mencari determinan saja, maka kalian bisa tulis jadi seperti ini. Kemudian kalian kelompokkan angka yang masuk ke dijumlahkan gitu ya. Kemudian angka yang dikurangi. Kemudian kalian tinggal tulis seperti ini dan dikalikan, dijumlahkan. Maka hasilnya akan diperoleh determinan. Untuk D adalah negatif 5. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk determinan X, syaratnya adalah tadi konstanta yang 3, 4, 7 ini kalian pindahkan ke kolom yang pertama. Maka setelah kalian pindahkan ke kolom yang pertama, kalian langsung determinankan ya, yaitu memilih angka-angka yang diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama itu dari kiri atas ke bawah seperti ini ya. Terus kalau yang diagonal samping itu dari bawah ke atas, dari bawah kiri ke atas kanan seperti ini ya. Ini untuk diagonal utama, yang ini untuk diagonal samping. Kemudian kalian kalikan setiap angkanya, jadi satu kelompok kalian kalikan. Ini kelompok pertama dijumlahkan dengan kelompok kedua, ketiga, dan seterusnya, maka akan memperoleh hasil 5. Maka DX adalah 5. Kemudian DY-nya sama seperti cara yang tadi. Bedanya adalah di kolom kedua kalian isi dengan konstanta ini ya. Caranya seperti yang tadi, maka akan diperoleh dengan DY sama dengan negatif 10. Maka selanjutnya adalah untuk DZ. DZ itu adalah unsur terakhir atau kolom terakhir atau kolom ketiga diisi dengan konstantanya, diganti gitu ya angkanya teh. Maka caranya sama seperti yang sebelumnya, kalian jumlahkan dan dikurangi, maka diperoleh hasil dan sama dengan DZ sama dengan negatif 20. Selanjutnya, setelah kalian memperoleh nilai D, DX, DY, DZ, maka kalian lihat rumusnya. Rumus untuk mencari X adalah DX per D. Kemudian dia adalah DY per D dan Z, DZ per D. Untuk DX, kalian sudah tahu nilainya adalah 5. Dan D itu adalah negatif 5. Maka 5 dibagi negatif 5, maka hasilnya dengan negatif 1. Kemudian untuk Y adalah DY per D. DY per D itu
D-nya adalah negatif 10 dan D adalah negatif 5, maka hasilnya akan jadi 2. Kemudian untuk Z itu adalah DZ per D. DZ itu kalian tadi dapat adalah negatif 20 dan D adalah negatif 5, maka hasilnya jadi 4. Maka kalian bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 2, dan 4. Begitu cara untuk aturan Cramer atau determiner ini gitu ya.